Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan kemurahan-Mu, atas pimpinan dan pertolongan-Mu kepada kami sampai saat ini. Kalau saat ini kami boleh datang di hadapan-Mu, itu hanya oleh semata-mata oleh karena kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami sampai saat ini. Bahkan saat ini kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau urapi kami dengan urapan surgawi, sehingga kebenaran yang kami dengar dan kami merenungkannya, itu boleh menjadi bagian di dalam hidup kami. Sehingga di dalam pengiringan bersama dengan Engkau, kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau. Bahkan biarlah Engkau layakkan kami, supaya kami boleh menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Bahkan kami boleh duduk dan makan bersama-sama dengan Engkau pada pagi hari ini. Biarlah urapan dari Allah sendiri melingkupi kami, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melenturkan busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur pasal 11 ini dibagi menjadi dua bagian. Dalam penafsiran kuno dikatakan bahwa bagian pertama dikisahkan mengenai Daud yang menceritakan kembali pengalaman yang membuatnya takut. Pengalaman mengenai penyerangan yang hebat dari musuh. Dalam bagian kedua dikatakan Daud yang mengucap syukur karena dirinya diselamatkan oleh Tuhan dan menampakkan kepercayaan dirinya kepada Tuhan. Sedangkan penafsir modern memahami Mazmur ini sebagai nyanyian yang berakar pada kebaktian di Sion yang menghantarkan orang pada keyakinan. Siapa yang percaya tidak akan gelisah.
Kalau kita melihat dengan cermat, kata pembukaan dan kata penutup memiliki kesamaan, yaitu adanya kesaksian seseorang kemudian mengajak orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, Mazmur pasal 11 ini dapat digolongkan menjadi nyanyian kepercayaan. Seperti tadi saya katakan bahwa Mazmur ini terbagi menjadi dua bagian. Maka hal yang pertama, kita melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, itu adalah perlawanan kepada teman yang keras hatinya. Mazmur ini dibuka dengan kalimat, "Pada Tuhan aku berlindung." Dan ditutup dengan, "Sebab Tuhan adalah adil." Kedua kalimat ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Tempat berlindung sangat sering digunakan di dalam Mazmur, yaitu 22 kali dari 37 kali dalam Perjanjian Lama. Kalimat pembuka ini kedengaran seperti sebuah jawaban kepada sebuah nasihat yang disampaikan oleh teman-temannya untuk melarikan diri dari orang-orang fasik atau melarikan diri dari orang-orang jahat. Nampaknya hanya ada satu tujuan yang dapat dituju oleh orang-orang yang melarikan diri tersebut, yaitu dialah Tuhan. Dengan pertanyaan seperti itu, pemazmur menggambarkan secara ringkas dan jelas sebuah dasar hidup yang tidak tergoncangkan. Dikisahkan bahwa Daud mengucapkan mazmur ini berdasarkan pengalamannya sendiri ketika dikejar-kejar oleh Saul. Daud mendapatkan nasihat untuk berpindah tempat supaya dapat bersembunyi dari Saul. Dalam pelarian itu Daud berkata kepada Tuhan supaya Tuhan tetap menjaganya selama pelarian tersebut dengan mengatakan, "Pada Tuhan aku berlindung." Kalimat ini menandakan walaupun pelarian ini penting dan dibutuhkan, Daud tetap berkata bahwa dalam pengharapan pada Tuhan, ia merasa diberikan keamanan di semua tempat. Dengan kepercayaan kepada Tuhan, Daud menyatakan posisi dirinya yang tetap kokoh di dalam Tuhan, yang dipercaya tidak akan melarikan diri darinya. Nasihat daripada teman-temannya sebenarnya menyarankan orang baik untuk mengundurkan diri ke pegunungan yang sepi dan aman. Temannya mengatakan bahwa orang baik harus terbang ke pegunungan seperti burung. Burung diibaratkan sebagai orang yang melarikan diri, yang berusaha meluputkan dirinya dari jerat perangkap. Tetapi karena kepercayaan kepada Tuhan, nasihat-nasihat itu tidak dijalankan oleh Daud karena ia percaya pada perlindungan Tuhan. Kita maju ke ayat yang kedua, di mana teman-temannya telah memberikan alasan pada nasihat mereka kepada pemazmur untuk melarikan diri dengan menunjukkan segala pikiran busuk dari si jahat. Mereka juga telah memberikan gambaran dengan menggunakan cerita seorang pemburu yang menggunakan akal liciknya terhadap korban dengan menggunakan busur panah untuk menembakkan ke tempat yang gelap.
Orang yang tulus hati dibenci oleh orang yang jahat karena mereka jujur kepada Allah dan juga kepada sesamanya. Orang yang selalu mengarahkan hatinya kepada tujuan yang ditentukan oleh Allah. Kata tulus berakar dari kata lurus atau rata. Tetapi dalam perkembangannya, kata lurus digunakan sebagai kiasan. Seperti jalan lurus, lurus di matanya, lurus hatinya, dan lain-lain. Lama-kelamaan istilah orang lurus dipakai sejajar dengan orang benar atau orang adil. Kita akan lanjut ke ayat yang ketiga, di mana pemazmur menuliskan kata dasar-dasar dihancurkan. Apa yang dimaksud dengan dasar-dasar? Dasar yang dimaksudkan adalah kehidupan, keamanan, komunitas, keadilan, dan lain-lain. Dasar-dasar ini digambarkan sebagai tata hidup bersama masyarakat yang menjamin kehidupan sehari-hari. Teman-teman orang baik itu memberikan gambaran bahwa kehidupan masyarakat begitu parah. Maka hal ini menjadi alasan lain supaya orang baik itu melarikan diri. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-7 adalah kepercayaan kepada Tuhan. Dalam ayat 4, perlindungan dalam Tuhan digambarkan dan dialami oleh pemazmur di baitnya yang kudus. Di sanalah Tuhan hadir dan melindungi setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain bahwa orang baik yang terancam oleh orang jahat atau oleh orang fasik juga mendapatkan perlindungan dari Tuhan karena ia percaya. Tuhan tahtanya di surga mau menegaskan perlindungan Tuhan tidak terbatas pada tembok-tembok bait, melainkan dapat melindungi seluruh bumi. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji, menjelaskan bahwa tidak ada rencana manusia yang tidak terlihat oleh Tuhan. Jadi apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita pikirkan di dalam hati kita, Tuhan tahu itu semuanya. Dalam ayat kelima, di mana Allah menguji, di sanalah orang baik maupun orang jahat harus mempertanggungjawabkan kelakuannya. Pengujian terhadap orang jahat adalah sebuah bentuk penghukuman dari Tuhan yang membenci kekerasan. Kata membenci sangat jarang digunakan untuk menggambarkan sifat Tuhan. Membenci lebih berarti memberikan hukuman yang digambarkan di dalam ayat yang ke-6. Di mana ayat 6 berkata ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Jadi hukuman yang diberikan digambarkan di dalam ayat 6 ini maksudnya adalah bagian Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora dengan kekuatannya yang mengerikan. Kekuatan api dan belerang itu mengacu pada angin yang menghanguskan. Orang fasik akan mengalami penghukuman itu dalam kedatangan Tuhan sebagai hakim yang mengembuskan nafasnya di dalam hardikannya. Penghakiman ini juga memberikan efek yang begitu
kuat dalam hubungan dengan suasana damai yang digambarkan dengan isi piala mereka yang dibolehkan jadi diperoleh dari sebuah perjamuan minum yang disediakan oleh kepala rumah pada saat waktu makan. Orang fasik telah menolak piala keselamatan dari Allah, maka yang tertinggal adalah piala kemurkaan Allah. Bahkan kita lanjut ke ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, sebab Tuhan adalah adil. Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Ayat 7 ini, harapan akan sebuah perasaan adil sungguh menggembirakan bagi pemazmur. Bagian kalimat Tuhan adalah adil memiliki makna yang berbeda. Pemazmur mungkin menduga bahwa perhatian Tuhan pada dirinya adalah sebuah manifestasi Allah dalam tindakannya mengasihi keadilan dan pengetahuannya mengenai keadilan manusia yang juga keadilan dirinya. Ada hubungan yang terbentuk antara Tuhan dan manusia yang membentuk dasar dari kehidupan manusia itu sendiri, sehingga ia mengetahui makna dan tujuan hidupnya. Hal ini dituliskan oleh pemazmur bahwa orang yang tulus akan memandang wajahnya. Memandang wajah Tuhan berasal dari budaya dan mengacu pada teofani sebagai akhir dari sebuah ritual yang ditujukan ketika para pemuja mengalami kehadiran Tuhan dengan kegembiraan dan kegentaran. Dalam perjanjian lama, kehadiran Tuhan nampak dalam keselamatannya. Hal ini implikasinya oleh para anggota komunitas dalam berkat dan kekuatan dalam persekutuan dengan Tuhan. Dengan kekuatan imannya, pemazmur menaklukkan ketakutan dan godaan, dan jiwanya bangkit dengan bersukacita dari kebebalan hati sahabat-sahabatnya dan dari tekanan musuh-musuhnya. Kepercayaan kepada Tuhan dan kekuatan dari Tuhan, iman yang teguh, hati selalu berjalan bersama-sama. Dari Mazmur ini kita belajar bagaimana kita bisa dapat merasakan bagaimana situasi orang baik yang berpegang teguh pada kepercayaannya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa banyak orang baik ada di sekeliling kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi pandangan terhadap mereka kadang-kadang menjadi sangat rendah. Kadang-kadang mencurigakan. Tingkat kecemasan manusia zaman ini begitu tinggi karena berbagai masalah sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu terkadang orang baik juga dapat dicurigai dengan pertanyaan, ada apakah di balik semua yang ia lakukan? Atas dasar pertanyaan itulah, maka seringkali orang baik ingin disingkirkan. Orang baik itu kadangkala kita ingin memusnahkan, seperti yang dialami oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal 11 ini. Orang-orang yang lurus hatinya ingin disingkirkan dari masyarakat agar tidak mengganggu kepentingan-kepentingan pihak yang bengkok hatinya. Bahkan di dalam kehidupan nyata kita bisa melihat
Kalau orang jujur berada di dalam satu komunitas, maka kadangkala orang itu dicuekin. Kadangkala di dalam satu komunitas, apabila ada orang jujur, maka kadangkala orang yang melihat orang jujur itu, mereka selalu sinis terhadap orang jujur itu. Bahkan mereka pun kadangkala berusaha, kalau bisa orang jujur itu harus disingkirkan. Karena apa? Yang ada di dalam hati mereka itu hanya hati yang bengkok, hati yang tidak lurus. Mereka selalu memikirkan hal-hal yang dapat menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Untuk menghindari permasalahan-permasalahan seperti ini, atau untuk menghindari permusuhan, maka banyak orang yang menasihati orang baik itu untuk pergi melarikan diri atau untuk tinggal diam. Jadi kalau dia melihat sesuatu yang tidak beres, harus tutup mulut, tidak boleh berbicara. Bahkan orang yang jujur itu kadangkala dia harus berusaha untuk berlindung di tempat yang aman, ke tempat yang bisa menjadi kehidupannya dengan berbagai macam pemenuhan kebutuhan. Sebagaimana kita bisa lihat di dalam bacaan tadi, bahwa pemazmur itu merupakan orang yang lurus hatinya. Bahkan oleh teman-temannya disarankan supaya dia pergi mencari tempat perlindungan. Jadi di tengah-tengah dunia ini, yang dengan tawaran yang menggiurkan tersebut, pemazmur tetap bertahan dalam kesulitannya. Pemazmur tetap bertahan di dalam kesusahannya. Dan pemazmur tetap percaya dalam perlindungan Tuhan. Kiranya kita bisa belajar dari perasaan pemazmur di dalam Mazmur 11 ini. Sebagai seorang calon warga kerajaan Allah, kita harus menghindari tawaran-tawaran yang menggiurkan. Mungkin kalau kita berpikir, waduh, kalau saya tidak ambil, kapan lagi? Tetapi saya mau katakan kepada kita, kita harus tetap hidup lurus. Jangan kompromi dengan dunia ini. Kadangkala berbagai kemudahan, berbagai kenyamanan, kita bisa mendapatkannya. Tetapi saya mau katakan kepada kita pada siang hari ini, kita belajar dari Daud. Walaupun di tengah-tengah keadaan seperti itu, tetapi dia tetap bergantung kepada Tuhan. Dia hanya berharap kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan yang sejak dahulu kala menolong dia, Tuhan yang sama pun akan menolong dia. Jadi sebagai orang percaya, kita harus tetap berada di situasi yang kadang-kadang membuat kita tidak berdaya. Bahkan ada tawaran yang begitu menggiurkan kepada kita. Tetapi kita harus pegang teguh kepada firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman. Jangan terpancing dengan tawaran-tawaran yang hanya kenikmatan itu sesaat. Tetapi pada akhirnya jiwa kita akan binasa. Kita harus tetap belajar. Di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun, kita hanya tetap mengandalkan Tuhan.
Kita harus berpegang teguh pada janji Tuhan. Dan kita harus tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan itu tetap ada dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya harus tetap mengandalkan Tuhan, tetap berlindung pada Tuhan. Walaupun situasi saat ini kadang-kadang membuat kita tidak berdaya, tetapi kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Kalau kita tetap melekat kepada Dia, percayalah, kita akan tampil sebagai pribadi-pribadi yang menang. Dan lewat itu, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Namun sebelum itu, saya mau mengajak kita untuk menyiapkan hati kita, mengaku dosa kita, supaya kita bisa layak duduk dan makan bersama-sama dengan Tuhan pada siang hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada siang hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa hanya Engkaulah tempat perlindungan kami, hanya Engkaulah kubu pertahanan kami, dan biarlah di dalam hidup ini kami tetap mengandalkan Engkau, supaya lewat itu kami menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu. Bahkan pada siang hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan masuk di dalam perjamuan. Engkau sendiri mau menolong kami. Ampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Dan biarlah Engkau sendiri akan melayakkan kami, supaya kami boleh duduk makan bersama-sama dengan Engkau. Dan lewat itu Engkau dimuliakan. Kami serahkan rangkaian acara perjamuan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau mengambil alih semuanya, dan semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, perjamuan ini hanya diperuntukkan bagi orang dewasa atau yang berusia di atas 12 tahun. Jadi bagi anak-anak tidak diperkenankan untuk mengambil perjamuan. Kita persiapkan anggur dan roti. Jadi anggur ini yang ada, saya mau supaya kita buka, yaitu buka roti lebih dulu. Jadi ambil rotinya, setelah itu baru kita balik dan buka anggurnya. Karena kalau tidak, salah buka berarti anggurnya bisa habis. Ya. Oke. Kita siapkan roti kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Kita angkat roti kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami boleh menikmati darah dan daging-Mu. Terima kasih, Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah melakukan perjamuan dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu, sehingga pada siang hari ini kami boleh datang duduk di bawah kaki-Mu. Kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami telah mengambil bagian di dalam perjamuan pada siang hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan ini, lewat perjamuan ini Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan kepada mereka. Bahkan yang memiliki pergumulan sekalipun, Engkau bukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh keluar dari permasalahan, keluar dari pergumulan mereka, dan lewat itu nama-Mu dimuliakan. Bahkan saat ini juga kami berdoa untuk situasi yang terjadi di bangsa kami sampai saat ini, yaitu virus corona. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri akan memberikan belas kasihan-Mu untuk bangsa kami. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa ini, supaya dapat menangani virus ini dengan baik. Bahkan masyarakat yang ada pun hamba berdoa, menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau sendiri akan memberikan kesadaran kepada mereka, supaya mereka menaati setiap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga lewat itu Bapa, kami boleh memutuskan mata rantai daripada virus ini.
sehingga bangsa kami boleh bebas, boleh merdeka dari virus ini, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan umat-umat Tuhan yang ada di bangsa ini. Engkau sendiri akan memberikan kekuatan kepada mereka. Engkau sendiri akan memberikan pengharapan kepada mereka, bahwa hanya di dalam Yesus saja ada harapan. Hanya di dalam Yesus ada sukacita. Hanya ada di dalam Yesus ada kegembiraan. Dan biarlah umat-Mu pun mengalami hal itu. Bahkan kami pun boleh menikmatinya. Dan sebentar Tuhan, umat-Mu akan melakukan aktivitas mereka. Biarlah Engkau sendiri akan menyertai. Engkau sendiri akan pimpin mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan hari ini pun boleh berhasil. Dan lewat itu Engkau dimuliakan. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.